Romo, menurut Romo itu apa gereja itu tempat atau Gereja adalah tubuh Kristus. Yang kedua, Ginting 1 Timotius 3 ayat 15. Gereja adalah apa? 1 Timotius 3 ayat 15. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni gereja dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dua definisi gereja di situ. Tahan dulu. Yang pertama, gereja adalah keluarga Allah. Yang kedua, gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Definisi keempat, gereja adalah penerus pelbagai nubuatan dan wahyu. Efesus 3 ayat 10, supaya pintar sedikit. Efesus 3 ayat 10. Supaya sekarang oleh gereja diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Gereja adalah apa? Ayat 21, di mana kemuliaan Allah diberikan sampai selama-lamanya. Bagi dialah kemuliaan di dalam gereja dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Kalau begitu kita ini apa? Pertanyaan. 1 Korintus 12 ayat ke-12 dan 13. Kita ini adalah apa? Kita ini adalah gereja ataukah anggota gereja? 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Kita ini anggota tubuh, bukan tubuh. Kalau saya adalah gereja, saya mati, gereja mati. Tetapi karena saya adalah anggota, saya mati, gereja lanjut. Karena itu tidak ada satupun definisi di dalam kitab suci. Gereja adalah tempat berkumpul orang beriman untuk beribadah seperti yang dikatakan on body. Oke. Semoga bisa dimengerti. Sangat dimengerti. Kalau tidak mengerti berarti kepalanya lagi error. Gimana Pak Badi? Sudah paham? Itu lari dari definisi gereja yang Lari dari definisi. Jadi begini. Gereja, Pak, sekarang begini, Pak Romo memimpin ibadah di mana? Ya. Pak Romo setiap hari Minggu memimpin ibadah di mana? Saya di Afrika itu saya pimpin ibadah di bawah pohon. Di mana? Kadang kami pergi misa ini di lapangan, tidak ada masalah. Saya di bawah pohon. Di Afrika itu kan punya gereja di bawah pohon. Kenapa tidak mau mengatakan di gereja? Kenapa tidak mau mengatakan? Kalau mereka tidak ada bangunan fisik, bagaimana saya bilang gereja? Itu makanya tadi saya minta jelaskan definisi gereja menurut kalian yang secara Sudah tadi itu. Tuhan Allah, berapa ayat yang kita pakai tadi kok? Bukan. Nah gini, mereka tuh mau ngakunya gini, Bapak Dini maunya gini. Semua orang Katolik di sini harus mengaku gereja itu bangunan, gitu loh. Maunya kayak gitu dia. Tahu saya. Dan memang begitu waktu pemahaman secara umum gereja adalah tempat ibadah, tempat berkumpul. Gini Pak, gini Pak. Ya? Ini Kenapa mau lari ke sana kemari? Pak Badi, gini, saya ajarkan ke Bapak gini, Pak.
Bapak Kamu yang putar balik sana kiri kanan depan belakang. dengar Simpel dulu, ini saya saja, ajarkan Romo, nih. simpel. Ini saya ajarkan ke Bapak loh, saya baik-baik loh. Kenapa mau menghindari? Gini, Pak. Romo menghindari mengatakan bahwa setiap hari Minggu saya memimpin Pak, ibadah di saya ajarkan dulu, Pak. gereja. Begitu, Saya Pak Romo, ajarkan dulu. bagaimana? Gini, Pak. Saya ajarkan dulu. Pater pamit bilang dia rayakan misa di bawah pohon, tidak ada masalah. Bukan Di bangunan Afrika di situ. pohon. Ya. Tidak ada gedung. Jangan cari gereja, gedung. Ini Badi ini lupa Oke, kalau Kamin. teman-teman Protestan ada yang ibadah di ruko loh Badi. Berarti mereka bukan gereja dong karena ibadahnya di ruko. Gimana tuh? Ya nanti Terus nanti saya kasih tahu di panitia. gereja itu bukan tempat atau bukan? Nggak, Ruko bukan tempat atau bukan? Saya tanya dulu, mereka ibadahnya di ruko. Berarti mereka bukan Tadi gereja. Romo dan kawan-kawan itu menghindari untuk menjawab bahwa Gini, saya bukan menghindari, bukan bisa di menghindari. gereja. Kenapa? Siapa yang menghindari? Badi. Kami Gini, jelaskan tadi kita mengatakan gereja begitu. menurut kami menjelaskan gereja menurut kitab suci, bukan menurut kau punya kepala. Iya, maksudnya gini Pak Badi, gini. Pak Badi kan itu mengartikannya itu langsung literlek gitu, gereja itu bangunan tempat gedung gitu kan. Ini baru apa begitu? Nah, Sekarang apa? Kalau ini bukan Pak bangunan Badi, tempat kalau Pak tempat. Badi, Bagaimana? gini Pak Badi, saya belum ngomong selesai Pak. Kalau Pak Badi ngomongnya seperti itu masih arti sempit. Kalau hanya sekedar bangunan, hanya sekedar tempat, sekedar sebuah gedung, itu masih arti sempit. Iyalah, baru apa begitu? Nah, arti makanya Sudah Pak jelas Badi, kok pemahaman semua gini, orang Pak baik Badi, Kristen, Katolik Pak maupun Badi. Protestan, Saya gereja belum adalah selesai tempat ngomong, loh, ibadah. Allah. Itu Saya Anda ngomong, tidak saya ngomong. bisa. Jadi gini, ada dua arti, artikan, satu arti lompat sempit, sana, satu lompat arti sini, luas. sudah Begini, jelas kok. satunya arti sempit, gedung gereja. Gereja itu gedung, gereja itu tempat, gereja itu adalah bangunan. Itu arti sempit. Arti luasnya tadi adalah di kitab suci, Efesus 1:22, 1 Timotius 3:15. Itu arti luasnya. Tuhan Allah, Bapak belajar nggak sih? Pernah mengalami bangku sekolah nggak sih Pak? Arti sempit, arti luas. Jangan kamu sekolah ini, saya mau tanya, ini betul ajaran Protestan kah ini yang begini? Alamak. Protestan ajar kamu begitu kah? Pendeta ajar kamu begitu kah? Sekarang kamu jelaskan, menurut kamu punya versi Protestan. Silahkan, Badi. Kami semua dengar saja. Tapi bagaimana? Engkau bisa jelaskan satu ayat saja tentang gereja? Jadi Badi, dari satu ayat saja. Romo pamit masih. Romo, Iya, jadi Romo. begini, dari definisi saja sudah jelas bahwa gereja adalah gedung atau tempat di mana orang percaya berkumpul Oh ya, itu Tapi Protestan. mana ayatnya? Kan butuh dari tadi. dan bersekutu bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Begitu. Protestan punya ajaran begini. Kita ikut teman-teman. Karena Protestan punya, kita tidak bisa rombak lagi. Rombak bang, memang begitu kok definisi secara umum kan begitu. Iya, Protestan punya Beda begitu nanti kan? kalau masuk ke ini lagi di gereja disamakan dengan tadi. Ya kan bahwa gereja benar. Om Badi, Beda Om Badi. lagi. Makanya saya Om Badi, bilang Om Badi. bedakan gereja. Om Badi, kita clearkan sedikit. Om Badi, engkau hidupkan mic. Saya mau tanya engkau. Om Badi, hidupkan mic-nya. Om Badi, tekan layar untuk hidupkan. Mati lah. Oke, Om Badi. Takut kapan? Ya tidak, maksudnya engkau diam dulu supaya saya clearkan begini. Om Badi, gereja adalah tempat di mana orang-orang yang percaya kepada Kristus omong tentang Kristus, begitu? Om Badi, Halo? gereja adalah tempat berkumpul orang-orang yang percaya kepada Kristus, begitu? Gereja adalah tempat untuk beribadah bagi orang yang percaya dan beriman. Jadi orang yang percaya dan beriman berkumpul, Dan itu artinya bersekutu. gereja. Iya lah, gereja adalah tempat. Oke, saya pelan-pelan. Gereja adalah
tempat berkumpul orang-orang yang percaya kepada Kristus, begitu? Definisi gerejanya. Ya. Gereja Gereja, definisi ini. Gereja adalah tempat berkumpul orang-orang yang percaya kepada Kristus, begitu? Tempat untuk berkumpul dan beribadah dan juga bersekutu orang percaya. Oke. Tempat beribadah itu, tempat bersekutu, tempat apa lagi? Tempat beribadah bersekutu bagi orang percaya. Kepada siapa? Oke, bagus sekali. Begini, kita ambil misi di Papua, misi di Afrika. Pater tadi bilang dia merayakan misa di bawah pohon di padang gurun. Apakah itu juga dinamakan gereja atau tidak? Tidak. Menurut dia. Menurut Pak Badi gereja atau tidak? Pohon itu gereja. Karena tempat berkumpul, orang buat misa. Pohon adalah gereja, begitu Pak? Tidak? Dia masuk di bersekutu tadi itu. Oh, dia masuk di bersekutu. Jadi dipisah-pisahkan begitu. Oke. Jadi pohon adalah gereja, tempat orang bersekutu. Pohon, begitu. Di Itu ya, Pak? gereja. Kita Berarti bagaimana kalau mereka berkumpul di pohon, di bawah pohon, Pak? menurut Pak Romo bagaimana? Jangan kakak, engkau yang tadi bilang, kau tanya lagi balik ke saya, mana Romo? Bagaimana? Itu kan hanya ambil satu bagiannya saja, semuanya lah. Oke. Sekarang, Om Budi. Pater pamit waktu tugas di Afrika, dia rayakan di bawah pohon di padang gurun, misa, ibadah. Di situ juga bisa dikatakan bahwa pohon adalah gereja atau bagaimana? Menurut Romo bagaimana? Sesuai definisimu loh, Badi. Siapa yang harus definisi? Engkau yang memberikan definisi, kau tanya suruh saya jelaskan bagaimana? Begini. Menurut Pak Badi, gereja adalah tempat berkumpul orang untuk beribadah, bersekutu. Oke, kita tutup dulu pernyataannya. Pengalaman misi Pater Pamit Nenuk di Afrika, dia pergi kunjung umat di padang gurun, dan di bawah pohon di padang gurun, Pater Pamit Nenuk merayakan ibadah ekaristi bersama dengan umat. Apakah di situ bisa dikatakan pohon adalah gereja? Tempat. Iya, tempat tadi tuh pohon, di bawah pohon. Tempat Tapi lah. pohon adalah gereja? Tidak. Berarti begitu. Atau tidak tahu, teman-teman bisa melakukan pertanyaan untuk dia. Mungkin saya sudah selesai satu pertanyaan. Sekarang dia, oke. Ya, kalau logikanya Pak Badi, pohon adalah gereja karena tempat berkumpul orang untuk beribadah. Dan juga nanti begini, bagaimana di gereja-gereja perdana yang belum ada gereja kan? Apakah mereka nggak disebut gereja? Kan tidak juga gitu. Berarti bangunan fisik itu, kalau boleh dibilang, kalau di pelajaran anak SD kan di Katolik, gereja 1, 2, 3, 4, yang keempat atau kelima itu adalah bangunan. Kenapa dia disebut gereja? Karena ada satu bangunan, ada orang berkumpul di situ, ya disebutlah gereja. Bahwa tadi juga Pak Gea tadi bilang terus yang ibadatnya di ruko-ruko, apakah nggak disebut gereja? Ya gereja. Tapi apakah itu bangunan? Ya tentu tidak gitu kan. Karena itu masih namanya ruko. Nah persoalannya Pak Badi itu kan dia ngotot harus gereja itu adalah bangunan. Nah ini sebenarnya akibat aja bangunan itu. Karena kalau kita lihat ke Matius umpamanya yang di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku, kan tidak sebenarnya Tuhan Yesus kan tidak ke bangunan yang dia maksud. Ya, bukan menartikan bangunan itu. Iya, kalau Pater lagi bawa di situ lebih pusing lagi dia nanti. Makanya saya bilang, tadi saya mau sempat tanya ikut dia Pater. punya logika. Saya akan ikut Pak Badi punya Padahal logika. bangun gereja Kita berapa? bantu. Ratu, engkau siapkan Kisah 2 ayat 46
Ginting engkau siapkan Roma 16. Mulai dari ayat engkau lihat di gereja rumah-rumah mungkin ayat 4 atau 5 atau 3. Friska. Kita sekarang gereja perdana mulai dari gereja rumah namanya. Karena apa? Karena keikutsertaan perempuan di dalam ibadah. Dalam kultur Yahudi perempuan tidak berpartisipasi di dalam korban. Oke, teman-teman? Jadi ketika gereja perdana memecahkan roti di rumah-rumah punya dasar historis mengaktifkan keikutsertaan mama yang ada di rumah, perempuan yang ada di rumah. Karena itu nanti bagaimana lahir paroki. Oke, 2:46 Kisah Para Rasul, siap-siap Roma 16. Ginting engkau lihat salam untuk ini gereja di rumah-rumah, mungkin ayat 3 atau 4. Oke, sekarang kita lihat dulu di Kisah Para Rasul bagaimana lahirnya paroki. Kisah berapa tadi Romo? Kak Ratu udah turun Tidak. tuh. Oh, Ratu sudah turun. Oke, sekarang Kisah 2:46. Kisah 2 ayat 46. Saya akan jelaskan bagaimana lahirnya tempat ibadah yang namakan kalian bilang gereja tadi. Tapi gereja menurut kitab suci bukan bangunan dalam pengertian perkumpulan orang untuk buat ibadah. Oke. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Oke. Di situ Om Badi, mereka berkumpul melakukan pemecahan roti secara bergilir di rumah-rumah. Maka lahirlah nanti Paulus bilang salam untuk siapa-siapa gereja di rumah-rumah. Ini penting sekali kelahiran nanti namanya paroki. Oke. Mereka melakukan pemecahan roti secara bergilir. Contoh rumah ini, hari ini di saya punya rumah, Ekaristi besok di tetangga saya punya kayak pamit. Lusanya di Friska, di Degea dan semua. Nanti lahir nama paroki, nanti punya dasar biblis seperti ini. Karena itu di dalam Roma 16, coba ayat 3 dan 4 salam untuk Roma 16. gereja rumah-rumah. Tolong bantu dulu. Sampaikan salam kepada Priskila dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka, bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua gereja bukan Yahudi. Lanjut. Salam juga kepada gereja di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, Cukup. saudara. Salam juga gereja di rumah mereka. Karena mereka melakukan pemecahan roti dan koinonia persekutuan secara bergilir karena belum ada tempat untuk berkumpul. Karena masih di dalam persekusi pengejaran oleh kaisar-kaisar Romawi. Bagaimana rumah ke rumah secara bergilir ini membentuk namanya paroki. Karena itu parokein dari perkumpulan rumah di samping rumah saya, maka bentuklah yang kita namakan paroki. Paroki berasal dari kata parokein yang artinya rumah di samping rumah saya. Perkumpulan rumah yang ada di samping rumah saya, yang ada di samping rumahnya Romo Pamit, yang ada di sampingnya rumah Degea, berkumpul, jadilah paroki. Maka itu butuh tempat supaya semua yang ada di samping rumah saya berkumpul. Maka lahirlah yang kita namakan paroki. Rumah di samping rumah saya. Itu punya sejarah dan punya pendasaran biblis. Tidak main asal-asal di ruko yang seperti Degea Frater bilang, ini bilang gereja, ini bilang punya landasan historis, konteks historis, biblis dan teologis bagaimana muncul gereja itu sebagai paroki itu. Jangan main gila, Badi. Kenal sejarah, karena itu Newman bilang, mereka yang mengenal sejarah akan meninggalkan Protestantisme. Pak Romo, tadi sekarang Pak Romo jelaskan gereja dalam bentuk
bangunan, ya kan, tempat dan lain-lain. Tadi kenapa tidak mau jawab ini? Iya. Karena Sekarang saya bagaimana? lebih, Coba bagi saya, begini. saudara, Coba menyambungkan antara penjelasan sekarang dengan yang tadi soal gereja bukan sebagai tempat ibadah atau bukan sebagai bangunan. Nah, sekarang jelaskan sebagai gereja sebagai bangunan, disebut paroki dan Tadi baru habis lain-lain. itu. siapa yang jelaskan gereja sebagai bangunan? Kan tadi kan, sekarang kan begitu kan gereja. Paroki adalah rumah di samping rumah saya. Persekutuan rumah di samping rumah saya ini membutuhkan sebuah tempat. Nah, iya kan, berat tempat kan. Coba. Itu definisinya kecil anak ini, Yang engkau harus mendasarkan dirimu adalah definisi biblis. Makanya tadi kalau bilang gereja adalah tempat berkumpul, pater pamit, dia misa di bawah pohon, maka engkau mengatakan pohon adalah gereja. Ini jadi kurang ajar definisi. Tidak, saya tidak katakan begitu. Aduh, logikamu, cara berpikirmu, saudara, ada apa di dalam? Makan banyak ikan supaya tidak tahu lagi makan banyak ikan, makan banyak telur ayam, macam supaya bisa berkembang sedikit lah. Tidak, segilai begini. Maksudnya Pak Romo bicara soal gereja itu, apakah itu menafsirkan atau mendefinisikan? Segilai gereja Romo jelaskan sebagai bangunan atau tempat, segi lain Pak Romo jelaskan sebagai gereja sebagai tubuh Kristus. Aduh. Nah, Ini itu jadi antara dua hal yang Om Badi, dijelaskan. Makanya harus Om Badi ini suka buat- dikhususkan dia. Om Badi ini buat lucu ya, suka buat lucu ya Om Badi. Harusnya dipisahkan loh antara gereja Tidak, itu Om Badi sebagai suka buat bangunan, gereja kelakar. itu sebagai yang disebut tubuh Kristus dan lain-lain. Tidak, saya kira kemampuan di sini. Kita harus mengerti kemampuan kepalanya itu berat. Aduh, benar juga. Om Badi, saya mendoakan engkau Om Badi, sudah jam 2 lewat nih, kesian di Papua sudah jam 4 lewat nih. Jangan lupa besok pergi ke tempat gereja ya, gereja. Jangan lupa. Badi Paling dari praktis. denominasi mana, Badi? Ya, Pak Badi dari Protestan mana? Gereja mana? Katolik karismatik. Apa? Katolik karismatik. No, enggak yakin, enggak percaya. Katolik Om Badi dia karismatik dulu mana? pernah naik di room saya. Om Badi bukan Katolik. Katolik karismatik. Katolik juga kan ada karismatiknya kan? Badi, Badi. Kami tidak ada. Katolik itu satu. Yang bukan Katolik karismatik, yang ada tuh karismatik Katolik. Tidak ada Katolik karismatik. Iyalah, Badi. sama juga kok. Jadi banyak Sama dia bilang sama lagi. Baik dia lebih tahu dari kita nih mau bilang. Jadi apa. ada hal-hal yang saya biasa hindari untuk menjawab. Badi, tadi dengar nggak? Tidak ada Katolik karismatik. Yang ada karismatik Katolik. Iya. Kalau Katolik Ortodoks tidak ada juga. Nggak ada. Aduh tuh. Sejak kapan ada istilah Katolik Ortodoks? Tidak ada juga ya. Tidak ada. Ya? Sekarang gini, Pak Badi. Pak Badi, tadi jujur aja kenapa, Pak? Oke. Jujur Enggak Tidak ada tolong. ya. Nggak apa-apa, Maksudnya nggak tidak ada apa-apa. kata Ini ada. Jujur lah. kebiasaan ini, Jujur Badi. lah. Gini, Badi. Adakah tidak? Sebentar. Saya mau tanya dulu, Adakah Badi. tidak? Oh enggak, adakah Badi. tidak? Ada Katolik. Tidak ada, Katolik udah dijawab kok. Ortodoks, ada Kamu Katolik mabuk kayaknya ya? karismatik, Ada Katolik Makanya Romo. jangan kebiasaan mabuk minum sopi malam minggu, bro. Tidak. Nah, gini, Saya dilarang sekarang saya untuk tanya, itu. bro. Tadi Kamu yang Anda mungkin- mengatakan gereja itu tempat berkumpul, betul nggak? Sudah dijelaskan tadi. Sudah Oke. dijelaskan. Sekarang saya tanya, kalau kita berkumpul di tempat tuak, apa itu disebut sebagai gereja? Kenapa tanya ke saya? Kamu yang jelaskan. Loh, tadi kan Anda mengatakan gereja artinya Saya sudah tempat definisi saya berkumpul. sudah jelas. Definisi saya sudah jelas. Kenapa tanya lagi?
Loh, Sekarang saya kan ingin menurut tahu. kalian apa itu gereja? Tadi Karena sudah- nanti kalau kita kumpul-kumpul nongkrong-nongkrong, nanti disebut gereja soalnya. itu Maka kan saya tanya. pemahaman Anda. Saya tidak jelaskan begitu. Oke. Anda tidak jelaskan itu. Gerejanya Badi namanya gereja apa? Gereja menurut Anda apa sekarang? Iya, nama Namanya gereja Badi apa? Pak Badi, Gereja tadi sudah jelaskan tadi kesimpulan Iya. kesimpulan Kita itu lagi definisi ingin tahu gereja nama sudah gerejanya jelas, Badi. Sudah jelas, Nama kenapa gerejanya tanya-tanya Badi. lagi? Bapak, begitu. itu aja jawabnya. Apa itu? Kalau tidak jujur kata Tuhan Yesus apa? Gereja saya sudah jelaskan definisi gereja Ya, adalah gereja ini. Badi namanya Kami nggak apa tanya gerejanya? definisi gereja Bapak. Kami tanya Bapak, Bapak beribadahnya bergerejanya di di mana? mana? Sekarang menurut kalian apa? Menurut kalian Bapak apa? Bapak ke gereja. beribadahnya di mana? Oke, saya pakai Protestan, bahasa kan? anak kelas 2 SD deh. Sebentar. Badi besok pergi ke gereja apa? Kenapa nanya lagi? Loh, Badi pengen biasanya tahu hari saya itu nama gerejanya di mana, gerejanya. Bapak? Besok saya ke tempat ibadah yang disebut gereja. Salahnya di mana? Ya, namanya apa Pak, nama Namanya apa? gerejanya? Saya kasih tau Namanya. alamat link. Ya boleh. Apa? Tidak, saya ke sana. Lucunya kalian. Ya, boleh saya. Siapa tahu saya ke sana, Pak. Harusnya kalian dijelaskan secara akademis tadi. Astaga, Ya, Pak Badi, saya cuma definisinya bertanya loh apa. awalnya Bapak dari Iya, gereja iya. mana, Sekarang kalian, denominasi mana saya itu kesimpulan awalnya. saya sudah jelas loh. Bapak Kesimpulan saya beribadah sudah- di gereja apa namanya Bapak? Cuman untuk menjawab itu aja Bapak berkelit Kenapa banyak. saya harus jalan RT, RW? Sih mau saya jelaskan. Tidak perlu. Nama gerejanya. Ngapain tanya gitu? Itu hal yang tidak perlu tanya. Karena apa? Kesimpulan saya sudah jelas tadi soal gereja. Sekarang kenapa tanya balik Bapak lagi? kan punya gereja nih. Gini Pak Kafirska. Bapak kan punya gereja nih. Nah, Apa? Tanya RT, RW lagi. bukan Oke, bukan saya tanya Om Pak. Wira RT, Pak Fulgens RT. tadi minta naik, silakan. Kami sebentar. Ayo sudah. Wiran, silakan. Wiran, Wiran. Wiran Fulgens. Engkau minta naik tadi. Halo, Wiran. Mic-nya tuh Wiran. Jaringannya. Ah, Dia sudah jaringan. keturun. Halo. Sudahlah. Halo, silakan Wiran. Halo malam. Ya, silakan. Ya. Cukup jelas. Mbak, Pak. Oh, jaringannya nih. Jaringannya Itu. kurang bagus. Saya mau tanya dia itu. Dia itu Katolik turun. itu. Ya, Kenapa? Itu Katolik Roma itu. engkau kenal baik dia. Pak Badi itu Katolik Roma itu. Setahu saya tidak kenal. daerah dia itu yang namanya Badi itu semuanya itu Katolik. Makanya dia itu sekolah Katolik ya, kan sama di sekolah itu kan dia membutuhkan itu 2 GB. Pak G besar itu gedung. Aduh, Nah, itu- jaringannya nih. Pak Wiran Jadi bisa intinya pakai tadi isinya itu dulu mungkin maunya dia itu terpotong-potong, Pak. kita jelaskan definisi. Halo? Iya, sinyalnya mungkin diperbaiki dulu, Pak. Potong-potong. Sekarang jelas. Halo? Keluar baru masuk saja. Halo? Ya, Ya, ya. coba. Silakan, coba. Iya. Jadi yang jelasnya itu Pak Badi itu marga itu marga Badi, tapi namanya itu apa? Tapi di daerah dia itu mayoritas Katolik dan Badi itu tidak ada Protestan. Hanya tadi yang dia punya keinginan, dia kejar dari definisi gereja itu, maunya dia itu kita jelaskan bahwa gereja itu, gedungnya itu kita sebut gedungnya. Karena dia kejarnya G besar itu, karena di dalam pendidikan itu pendidikan
agama Katolik di sekolah-sekolah itu kan ada dua tuh, G besar dengan G kecil. Makanya dia kejar itu G besar itu. Bukannya kalau G besar itu bukannya berarti itu ya makna dari segi biblis ya. G kecil baru gedung loh Pak. Terbalik loh. Itu tadi maksudnya apa? Enggak, G besar itu kan G besar itu manusia, G kecil itu yang itu kan, Iya, kan maksud saya dia kejar itu Ya, G kecil itu gedung, G kecil, nah itu baru gedung. Iya, dia kejar itu yang definisi dia harus kita ungkapkan bahwa gedung itu. Nah, ya berarti kan G kecil. Tadi itu G kecil. Pastor Sebenarnya kafe itu Tapi sudah dari menjelaskan, pemahaman. Iya, artinya sudah dari menjelaskan dari tadi Pak, secara hanya akademik. orangnya nggak mau nangkep. Ya benar. Dia memang tidak nangkap menyangkut masalah karena kita masukkan secara Bible. Saya tanya, kalau dia ini Katolik tapi dia gila kah? Katolik. Dia itu bukan ini, tapi manusia tahu sedikit tentang banyak hal. Sehingga dia maunya itu berdebat itu lebih penting. Atau dia gila? Mungkin dia gila. Kalau gila sih tidak, karena gila sih tidak, tapi dia ngakunya manusia yang Protestan tahu. loh Bapak. Enggak. Awalnya dia Ngakunya mengatakan Protestan. Dia lagi Dia mabuk, bohong, itu lagi mabuk dia. Itu Katolik itu. Bapak Wiran Makanya- Katolik tidak, Bapak Wiran? Saya Katolik. Kalau dia pertanyaan Dia pernah naik di room saya, Budi ini, G Bading. besar dan G kecil kan kita udah jelaskan juga Iya, sebenarnya. makanya tadi sempat saya di komen dia pengennya dia itu penjelasan dari G kecil dengan G besar itu. Nah, kalau Penjelasannya ada tadi sudah masih sih, ada cuma- orangnya, kalau bagus masih ada orangnya, biar saya tanya dia tempat dia sekarang di mana, karena saya sekarang di Papua. Oh, Ya, ketika Bapak naik dia turun. Iya, makanya tadi saya tanya, saya sempat saya naik, kemudian saya tanya Pak Badi, sekarang Pak Badi di mana? Nah itu langsung dia turun. Ini dia request naik lagi. Ya Oke, naikkan naikin. saja, naikkan biar saya tanya. Ya pastikan ya Pak, di mana dia itu? Pastikan. Iya, pastikan biar kita ini dia tuh. Ya. Dia Katolik yang mana? Gereja mana? Barokinya mana? Iya, biar kita tahu pastor siapa. Pak Wiran, begini. Pater Cafe, Pater Pamit tadi sudah capek menjelaskan dari dua pengertian itu. Kalau dia memang belajar di universitas, saya pikir dia bisa menyimak dengan baik apa yang sudah dijelaskan. Sudah berulang dari tadi ini, hampir 2 jam ini. Iya, saya juga sudah ikutin. Makanya dari tadi saya mau minta naik tapi tidak ini. Makanya saya mau tanya dia saja itu dia pernah sekolah di sekolah Katolik Om atau Badi tidak? tidak ada, Om Badi tidak ada. Udah kabur dia. Saya dia punya fiti-fiti. Katolik itu yakin dia itu Katolik. Dia punya keluarga itu yang orang yang aktif di gereja semua itu saya kenal. Makanya saya mau tanya. Berarti kamu Bapak Pam kenal Badi orang itu, sudah- marga Badi itu. Itu marga Badi orang seperti marga itu ya, Papigai itu juga kan Nah, marga iya. Katolik. Iya, itu mereka tuh dari DIY. Iya. Itu berarti Bapak sudah pernah ketemu orangnya berarti, Pak Selatan. Wiran? Papua Tengah. atau Papua Tengah? Oh, pegunungan bukan? Tengah. Bukan, beda Tengah ya. Karena Beda, karena kalau Badi itu banyak juga di Papua Pegunungan, tapi mereka itu berasal dari Papua Tengah. Ya, Hanya maksudnya kita berarti hati-hati gini, Pak karena Wiran. kadang-kadang orang pakai nama itu tapi orangnya lain. Contoh, misalnya ada orang Katolik yang namanya Luther. Kita jalan sebelum dia Protestan. Padahal enggak. Maksudnya dalam arti gini, Pak Wiran kenal orang itu? Kenal? Kalau kenal, orangnya saya tidak kenal, tapi pengen untuk saya kenal. Saya mau tanya dia tinggalnya di mana. Nanti saya sebut, kamu kenal Badi ini atau tidak, Biar kalau memang dia tahu kan berarti kan kita bisa analisa bahwa dia ini keluarga dia, dan nanti saya hubungi mereka ini benarkah tidak bahwa dia ini Katolik atau tidak. Tapi sudah- saya yakin itu Katolik. Tidak, kalau begitu dari nama saya Ya, tidak. karena kalau Pam Badi rata-rata semua mayoritas Katolik itu yang dimaksudkan oleh Pak Wiran. Iya benar. Ya, famnya oke mau betul mau. Cuma maksudnya yang
pernyataan beliau tadi itu sebelum Pak Wiran ini naik itu tidak mencerminkan sih kalau bagi saya ya. Tidak masalah mencerminkan karena semuanya itu begitu sudah dari kalau dorang itu punya bahasanya begitu. Jadi dorang itu belajar politik itu dari SD itu sudah belajar berpolitik sehingga bisa jadi mereka muter balik bahasa begitu. Saya yakin itu Katolik. Makanya dia tahu. Ya, terlepas dari Bapak bisa mengatakan dia Ya kalau Katolik, sesama Papua pastikan umum ya, pasti kita bisa pasti. Ya. pastikan ya nanti Pak ya. Nanti kalau dia naik lagi Tapi- pastikan lah. Ya. Nama tidak menunjukkan karena kita orang Katolik di sini ada nama Luther, akunnya Luther. Iya, Ya, karena Martin itu bukan Luther. itu bukan nama, itu marga. Ini saya misalnya saya Ninuk. Oke, saya Di bisa sini juga ada orang karena itu Protestan. dia tidak mau datang lagi. Oke. Itu Terima kasih teman-teman kalian harus istirahat. bagus kalau dia dengar ginian dia masuk boleh biar saya tanya dia. Tidak, nanti kita ikuti dia bernama Badi toh. Iya, Badi. Itu bukan Double nama, E. itu marga. Oke, Frater, engkau punya teman Francisco minta lagi naik nih bagaimana? Coba kasih naik lagi, kasih ramai lagi. Sudah mau sudah. Kita kasih ramai terakhir. Kasih naik saja. Kamu. Ya, Frater. Tadi sudah bilang dia tipis, kasih naik dia supaya dia klarifikasi sedikit. Saya enggak mau diracuni lagi pemikirannya. Francisco suruh pergi tawuran aja dulu dia. Ya ulang-ulang lagi yang sama Pater. Suruh jadi preman, hantam. Ya, apa? Saya enggak mau lubang masuk ke lubang yang sama kayak keledai mau. Saya enggak Baik dia pergi hantam PGI aja lah. Suruh dia pergi hantam sendiri PGI. Oh, dia bilang dia lawan PGI tadi, dia bilang ya. Ya, dia tadi. Ya kata-kata hantam, maksudnya hantam apa sih, salah apa orang-orang di situ? Siapa dia gitu kan? Itu Oh, dia yang bilang tentang PGI ya, Protestan. dia bilang. Kita hormat PGI kok sebagai institusi ya, sebagai banyak pendeta-pendeta hebat-hebat yang nggak ngomong sembarang dia. Tapi Francisco mau hantam PGI. Banyak pendeta hebat pendeta kayak Francisco itu pendeta apa itu? Aduh, Francisco ini. Coba kasih naik dia tes dia dulu. Kita kasih ini sedikit. Ya, sekali jangan. Kalau saya tidak mau lubang masuk ke lubang yang sama ya. Paling juga begitu, sama aja. Dia akan untuk kembali lagi ke itu Ya, tentang gitu-gitu musik aja, pop Mo. tadi. Nah, balik gitu-gitu lagi. aja. Terus pakai Dia apa akan lagi dia- itu. Betul. Dia akan memenangkan yang detik.com tadi. Dia pelintir itu. Sama aja Baik, percuma. itu kesimpulannya begini teman-teman. Itulah Protestantisme. Mengerti sedikit, tapi menjelaskan seolah-olah dia baca semua. Termasuk ayat-ayat kitab suci kan? Ambil satu ayat seperti Penggal ayat lagi. itu menjadi kesimpulan untuk seluruh ayat. Baru kitab suci. Satu buku. Ya. Itulah Protestantisme. Habis ayat dimutilasi kalau itu. Iya. Iya. Terus kalau kita konfrontasi dengan ayat lain, pernah dengan Pater Cafe itu yang di tentang Paulus, pertobatan Paulus. Mungkin Pater Cafe masih ingat dengan yang ibu-ibu itu soal penglihatan Paulus itu di kisah para rasul berbeda. Bingung dia. Si Pak siapa Pak Elang kalau nggak salah yang itu. Terus itu jelaskannya bagaimana karena yang ini berbeda, yang itu lain. Jadi seperti ada kontradiksi di situ, kontroversi, kontra ayat. Nah bingung dia. Itu karena itu tadi. penyakit Protestan yang tidak akan terobati. Nanti mati baru Tuhan Allah atur mereka di atas. Makanya kasih lebar api penyucian saya untuk mereka nih. Itu mereka tidak percaya. Yang Itu mau neraka nanya- semua itu. Ya, Romo. Katolik! Selama-lamanya amin! Hari Minggu ke?